Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka presentasi rencana tindak lanjut dalam pembelajaran PJOK tahun 2024 ini kelas 002 Kabupaten 50 Kota. Selawat beriringan salam, marilah kita kirimkan ke Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak punya ilmu pengetahuan seperti alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Ibu-ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah TK Pajar dan Kepala Sekolah TK Ganisa, Kepala Sekolah RA Mutiara Bunda dan guru-guru Mutiara Bunda serta guru di TK Pajar. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut mantra permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK Kabupaten 50 Kota. Yang pertama dilatar belakangi oleh pengenalan permainan tradisional ini di TK Pajar. Yang pertama yaitu dengan kebutuhan akan pembelajaran holistik dan bermakna. Yang keduanya minat dan potensi belajar melalui permainan tradisional. Yang ketiga sesuai dengan konsep suara, pilihan, dan kepemilikan dalam program memilih permainan, meningkatkan keterlibatan peran aktif dalam proses belajar mengajar. Di sini ya ibu-ibu, bahwa dalam konsep suara ini merupakan pandangan, pemikiran, dan ide-ide yang dimiliki setiap siswa. Dan itu contohnya kita sebagai guru, kita dapat membangun budaya saling mendengarkan. Dalam konsep suaranya ya ibu, saling mendengarkan. Yang kedua, membangun kepercayaan diri murid. Yang ketiganya yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya dan berdiskusi, dan juga melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Di sini dan lanjutnya pilihan ini yaitu memberikan pilihan kepada murid dalam ranah sosial lingkungan dengan pelajaran dapat mendorong keterlibatan dan peningkatan minat dalam belajar. Dapat kita contohkan di sini yaitu memberikan kesempatan untuk memiliki kelompok. Yang keduanya dapat contohnya untuk memilih peran dan untuk mengelola penguatan kegiatan. Itu untuk pilihan ya, kita dapat memilih bentuk penguasaan dan menggali sumber belajar. Murid kita suruh menggali sumber belajarnya. Dan kita lanjut dengan kepemilikan. Konsep kepemilikan ini yaitu merupakan kondisi ketika murid terhubung secara fisik, kognitif, dan sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari dan dapat membuat siswa lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya di sini kepemilikan itu yaitu memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan kepada siswa. Yang kedua, berpartisipasi aktif di dalam kelas. Yang selanjutnya contohnya menanyakan kepada murid apa yang mereka ketahui tentang topik yang kita pelajari, dan juga penilaian tentang dirinya sendiri
tentang apa yang kita pelajari di hari itu, dan juga memberikan kesempatan kepada murid membawa sumber belajar, membawa sumber pembelajaran. Nah, itu adalah termasuk konsep yang kepemilikan. Kita lanjut lagi, pemanfaatan aset sekolah sebagai dukungan pembelajaran. Ini kita ketahui bahwa aset sekolah ini adalah aset manusia. Aset manusia itu kita sebagai pendidik, kepala sekolah, guru, dan murid, serta orang tua. Itulah konsep aset manusia. Ada aset sosial, ada aset fisik, ada aset lingkungan, ada aset finansial. Nah, di sini juga mendukung profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, pelestarian budaya. Ini adalah latar belakangnya. Nah, kita masuk tujuan program dan produknya. Di sini murid dapat mengenal berbagai macam permainan tradisional. Nah, murid dapat bermain permainan tradisional dan murid dapat melatih keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot anak. Murid dapat mengembangkan kemampuan literasi dengan numerasi melalui lagu yang dinyanyikan dan konsep matematik sederhana saat bermain. Murid dapat mengasah imajinasi dan kreativitas melalui modifikasi atau aturan atau variasi permainan. Murid dapat memperkuat hubungan sosial sebab permainan tradisional biasanya dimainkan secara berkelompok, sehingga dapat melatih kemampuan bersosialisasi, berkolaborasi, dan berkompetensi secara sehat. Murid dapat melestarikan nilai-nilai budaya positif, gotong royong, sportivitas, dan menghargai perbedaan. Nah, di sini kalau permainan tradisional ini kita buat, ini dapat mengembangkan proses pembelajaran kita. Ya, contohnya permainan enggrang, permainan itu congklak, permainan harimau kambing itu juga disukai oleh anak-anak. Nah, di sini juga kita cocok untuk menerapkan permainan tradisional itu dalam proses pembelajaran kita di PJOK ini. Dan lanjut, kita capaian yang dapat oleh permainan tradisional ini, yaitu melalui permainan tradisional anak mampu melatih keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot. Tercapainya pembelajaran PJOK yang integrasi dapat menyenangkan dan berpihak kepada murid. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa permainan itu nanti anak-anak menyukainya dan kita tidak terfokus tentang apa yang kita mainkan di saat itu juga, karena anak ini bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, kita lanjut. Langkah-langkah pembelajaran, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, melakukan pengenalan demonstrasi permainan pada anak bermain permainan tradisional. Yang keempatnya, umpan balik dari guru. Nanti ibu-ibu bisa memberikan umpan balik pada saya tentang apa yang saya sajikan nanti. Dan kita lanjut. Nah, hasil yang diharapkan di sini, yang pertama meningkatnya kemampuan dan keterampilan anak. Yang kedua, membentuk pribadi yang berprofil pelajar Pancasila, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu P5 ya Ibu, dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, struktur program dan mitranya di sini ada waktu. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan November. Nah, pada bulan November targetnya itu peserta didik di TK Fajar. Tempatnya pelaksanaan di dalam kelas, halaman atau area bermain tradisional sesuai pilihan murid.
mitranya, kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. Kita lanjut. Rencana evaluasinya, yang pertama observasi langsung. Observasi langsung ini melakukan pengamatan terhadap aktivitas anak selama bermain untuk mengevaluasi keterampilan fisik, keseimbangan, koordinasi, dan interaksi sosial mereka. Kuesioner, yang keduanya kuesioner, menggunakan kuesioner sederhana bagi guru dan orang tua untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman, minat, dan pendapat tentang program. Yang ketiganya, penilaian performa. Penilaian performa anak ini mengukur kemampuan motorik dasar dan keterampilan sosial anak sebelum dan sesudah mengikuti program untuk mengetahui dampak yang dicapai. Yang keempatnya, refleksi bersama anak, mengadakan sesi refleksi di mana anak berbagi pengalaman mereka tentang permainan yang mereka sukai dan bagaimana perasaannya setelah bermain. Nah, kemungkinan tantangan di sini juga ada. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan program pengenalan permainan tradisional atau mantra di TK Fajar. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan anak tentang permainan tradisional. Yang kedua, perhatian dan minat anak yang beragam. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, lanjut. Nah, itulah hasil sampaian dari presentasi komunitas belajar di dalam sekolah TK Fajar. Silakan Ibu memberikan umpan baliknya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Epo Susanti dari RA Mutiara Bunda. Di sini sesuai dengan paparan Bunda tadi, di depan tentang permainan tradisional yang disingkat dengan mantra ya Bu. Nah, mantra permainan tradisional. Nah, di sini tadi ada evaluasi atau penilaian ya Bun. Nah, di sini dengan permainan tradisional ini, bagaimana kita mengukur dari 4 poin kalau salah tadi ya, dari kuesioner, dari apa tadi Bunda tuh, dan bagaimana kita mengukur anak itu sampai di mana anak itu kita ukur mampunya atau bagaimananya. Kalau refleksi tadi kan kita sama-sama tahu refleksi itu tuh bagaimana perasaan anak bisa kita apa. Yang 3 poinnya yang tadi kuesioner sama observasi sama penilaian perform anak gitu. Sampai mana kita ukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu, di sini kan kalau observasi langsung itu kita melihat bagaimana caranya anak bermain dalam kegiatan permainan tradisional. Contohnya permainan catur atau congklak. Iya, di situ kita akan lihat di mana anak itu menjaga koordinasi, keseimbangan koordinasi dan interaksi sosial mereka. Kita dapat melihatnya dalam proses permainannya. Yang Ibu tanyakan kuesioner ini ya, kita lihat, kita menggunakan kuesioner sederhana bagi guru dan orang tua untuk mengumpulkan datanya. Nah, kita lihat semua anak itu, kita lihat kan mainannya nanti berganti-gantian. Di situ kita akan bisa melihat
bagaimana dia bermain, apakah dia bisa di situ tingkatan matematik ya dulu kita lihat kognitifnya. Di situ bisa kita lihat bagaimana dia cara menghitung lubang coklat yang dia mainkan, bagaimana caranya dia menghitung isi coklat yang dia masukkan. Akhirnya nanti siapa yang menang dan siapa yang kalah kita akan juga bisa melihat. Nah, bisa kita kumpulan berapa orang-anak yang bisa menghitung, berapa anak yang bisa melatih kesabarannya, dan berapa anak orang yang bisa antrian menunggu gilirannya masing-masing sebelum bermain. Dan penilaian ini mengukur motorik kasarnya itu kalau kita bermain di coklat itu kita motorik kasarnya itu ada pada tangan, dan juga dapat mengasah otak anak dalam kegiatan bermain itu dengan fokus dia. Kalau dia tidak fokus, tidak main, jadi kadang lubangnya itu akan terlampaui, tidak bisa dia mengisinya. Dan juga di sini tingkatan kita menilai itu sesuai dengan urutan kita tadi, sehingga kita akan dapat dengan ada 10 orang anak, 5 orang anak sudah berhasil untuk menghitungnya isi coklat ke dalam coklatnya, dan yang ini masih belum, dan yang ini kurang sekali. Kita bisa mengobrolkan itu. Nah, itulah jawaban dari saya. Dan ya, kalau ada tambahan silakan Bu Id, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang kami tanyakan adalah kita ini bukannya dari orang Minang aja, kan ada lagi yang dari luar daerah gitu kan. Jadi kayak mana kita menyatukan permainannya itu sama dengan permainan kita di sini gitu. Itu yang dapat kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita dapat menyatukannya dengan kegiatan berkolaborasi antara mereka. Nah, kalau kita pisahkan mereka dengan yang orang di luar daerah sini mainnya ya, yang orang misalnya orang Minang sini mainnya, orang Jawa di sini mainnya. Nah, itu tidak akan buat menyatu. Kita kolaborasikan bagaimana kita mengajak anak-anak kita bagaimana caranya ini bermain, yang ini seperti apa. Bisa anak itu belajar dari temannya. Nah, itu yang namanya itu saling bersosialisasi antar temannya. Di situ ada yang jadi pemimpinnya nanti, ada yang jadi pemainnya nanti. Nah, di situ kita sebagai guru cuma akan mengarahkan dan untuk membuat anak senang mungkin dengan permainan yang bermacam ragam itu. Dan kalau ada tambahan lagi kami persilakan untuk memberikan timbal baliknya. Ya. Kita kan banyak permainan ya Ibu. Contohnya aja ya Bu Ipah banyak permainan. Ada permainan itu kunci apa? Oka, iya. Permainan mainan cetak. Kalau permainan peta umpet namanya. Banyak lagi permainan tradisional yang iya, yang
disukai oleh anak-anak kita. Nah, ya, dah. Bagaimana Ibu? Cukup? Alhamdulillah. Nah, kita duduk ya dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari saya dan terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.